Tahukah kalian, siapa manusia terkuat sepanjang masa di universe Frieren Beyond Journeys? Pria ini jauh lebih kuat dari Himmel dan mendapat pengakuan dari Frieren. Karakter ini diperkenalkan di chapter 6 dia, yang mana berikut adalah rangkumannya. Kelanjutan petualangan Frieren yang akhirnya partian ini sampai pada sebuah desa, tepatnya desa Farber. Seperti biasa, Frieren bertemu dengan sesepuh desa, dan sesepuh desa meminta Frieren untuk membersihkan patung pahlawan dengan imbalan sihir yang bisa digunakan untuk menggaruk punggung. Tentu saja Frieren menerima permintaan itu jika hadiahnya sihir unik. Setelah sampai di lokasi, patung Fern dan Stark terkejut. Ternyata patung pahlawan yang ingin dibersihkan bukanlah patung Himmel. Ternyata ada pahlawan lain di dunia yang tidak mereka ketahui. Frieren mulai menjelaskan siapa orang ini. Frieren menjelaskan kalau di luar sana ada banyak pahlawan selain Himmel. Salah satunya pahlawan dari selatan yang disebut-sebut sebagai pahlawan terkuat sepanjang sejarah. Stark menganggap kalau gelar pahlawan ini terlalu dilebih-lebihkan, namun Frieren menegaskan kalau itu gelar yang cocok untuknya. Frieren menjelaskan kalau ancaman terbesar di masa perang adalah The Seven Sage of Destruction, dan partian pahlawan Himmel dan Frieren hanya mampu mengalahkan 2 dari 7 Sage. Pahlawan dari selatan mengalahkan 3 Kage. Pahlawan dari selatan hanya butuh 1 tahun untuk mengalahkan garda depan pasukan Raja Iblis dan mengamankan titik-titik strategis. Pahlawan dari selatan dikalahkan oleh 7 Sage yang menyerangnya. Sekaligus kendati menghadapi 7 Kage, manusia terkuat ini berhasil membunuh 3 Kage. Mereka pun membersihkan patung pahlawan dan melihat betapa sang pahlawan terkuat sangat dihormati, bahkan beredar rumor kalau pahlawan masih hidup sampai sekarang. Ternyata pahlawan dari selatan pernah mengajak Frieren untuk ikut dengannya, namun Frieren menolak. Pahlawan ini mampu membaca masa depan dan tahu kalau grup Frieren kelak yang akan mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan dari selatan tahu kalau dirinya akan mati dan sadar akan perannya untuk membuka jalan ke partian Frieren. Setelah selesai di desa Fabel, kini Frieren memasuki kota besar. Ini adalah kota pertama yang mereka kedapati setelah meninggalkan kota sihir. Walau lama tidak memasuki kota besar, Frieren terlihat tidak betah di sini dan ingin segera meninggalkan kota setelah selesai melakukan belanja keperluan. Stark mencoba menggoda Frieren dengan toko sihir, namun Frieren seperti orang yang berbeda dan mengatakan kalau waktu mereka terbatas. Padahal biasanya si Frieren yang malas-malasan dan selalu ingin berdiam di suatu wilayah. Bahkan jika berada di sebuah kota besar, mereka biasa berdiam selama sebulan lebih, karena Frieren tidak mau pergi. Stark dan Fern bingung dengan perubahan sikap ini. Lalu tiba-tiba kereta kuda mahal dan seorang pelayan berhenti di depan mereka. Ternyata itu adalah pelayan The Graph yang datang mengundang Frieren untuk makan malam di rumah penguasa wilayah. Frieren menolak dan mencoba jalan terburu-buru, akan tetapi si pelayan memaksa, dan pada akhirnya partian ini menghadiri makan malam mewah di kediaman The Graph. Frieren tahu kalau Graf mengundangnya pasti mereka ada permintaan aneh. Dan benar saja Graf memiliki permintaan ke Frieren untuk menemukan pedang keluarga yang dicuri oleh Iblis. Dan imbalannya adalah kitab sihir. Frieren heran sekaligus kaget karena pedang ini selalu dicuri oleh Iblis. Ternyata sebelumnya saat Frieren dan grup pahlawan mengunjungi wilayah ini, kakek buyut Graf juga memberi perintah yang sama. Dan yang membuat Frieren gelisah dan tidak ingin berlama-lama di kota itu adalah karena penguasa wilayah ini terlalu memaksa. Dan saat grup pahlawan di sana, Frieren bahkan diancam akan dipenjara jika tidak menemukan pedang yang dicuri tersebut. Namun Frieren menganggap penguasa kali ini agak mendingan dibandingkan buyutnya yang memaksa dan menyuruh tanpa memberi informasi. Sekarang kata Frieren lebih mudah, karena mereka tahu kemana arah iblis itu pergi. Alasan pedang keramat keluarga Graf sering dicuri, ternyata karena pedang itu milik iblis yang sangat penting, dan pedang ini mengeluarkan aura yang hanya bisa diketahui oleh iblis. Fern bertanya kenapa Frieren menerima permintaan kali ini, padahal penguasa Graf tidak memaksa. Dan Frieren mengatakan kalau dirinya juga heran, tapi kata si Frieren, ini agar usaha Himmel dulu gak sia-sia. Pedang ini katanya pedang yang sama dengan yang dikembalikan Himmel dulu, dan Himmel tidak akan mengabaikan permintaan seperti ini. Lagi-lagi Frieren bertindak karena Himmel. Setelah berjalan jauh memasuki hutan, mereka sampai pada sebuah desa yang hancur. Di sana mereka bertemu seorang perempuan. Perempuan itu mengaku sebagai pengembara dan pendeta yang sedang dalam perjalanan. Dan katanya lagi penduduk desa ini telah dihancurkan oleh iblis pedang dan dirinya singgih untuk mendoakan penduduk. Kata si pendeta iblis ini melakukan banyak pembunuhan di tiap desa yang dilaluinya. Fern tampak sedih dan si pendeta mengajak mereka untuk ikut mendoakan penduduk yang telah dibunuh. Namun belum selesai perempuan ini bicara.
Frieren menghancurkan kuburan dengan sihir kuat. Fern dan Stark terkejut. Frieren menjelaskan kalau tidak ada mayat yang dikubur di sana, dan perempuan ini adalah Iblis Pedang. Tahu kalau penyamarannya sudah terbongkar, Iblis Pedang menunjukkan jati dirinya dan mengatakan kalau dirinya membunuh orang-orang ini karena sebuah alasan, sebuah perintah dari Raja Iblis yang membiarkannya hidup. Frieren, Fern, dan Stark langsung ke posisi menyerang, dan tanpa banyak babi bu, Frieren melancarkan serangan. Iblis itu pun langsung mati, hanya dari satu serangan yang dilancarkan Frieren. Setelah semuanya usai, Frieren dan party mengembalikan pedang mereka mendapatkan kitab sihir. Kitab itu berisi cara mengubah apel merah menjadi apel hijau. Frieren tampak sangat sumringah, sementara Stark mengoceh kalau itu sangat tidak berarti. 29 tahun setelah kematian Hero Himmel, kelompok Frieren berada di Nakricht Region. Stark memperhatikan bahwa suhu udara semakin dingin, dan Frieren menjawab bahwa mereka telah meninggalkan wilayah vulkanik, dan kini mendekati perbatasan dataran tinggi utara. Sebelum melewati pos pemeriksaan perbatasan, kelompok itu meluangkan waktu untuk mengisi ulang perbekalan. Sementara itu, Frieren memamerkan kopernya yang mampu membawa lebih banyak barang daripada yang terlihat. Rombongan itu dengan cepat melewati pos pemeriksaan perbatasan, berkat status penyihir kelas 1 Fern. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke dataran tinggi utara, Stark mengomentari tempat itu yang tampak cukup normal, meskipun ada peringatan tentang bahayanya. Namun belum selesai Stark bicara, tiba-tiba, mereka telah dikepung oleh banyak monster. Mereka bertarung dengan para monster itu. Walau monster Krocho, jumlah mereka cukup banyak yang membuat Frieren dan kelompoknya terus bertarung dan siaga selama 3 hari. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah penginapan. Fern yang lega menyatakan bahwa mereka telah berjaga selama 3 hari penuh dan berharap untuk beristirahat, sementara Stark yakin dia akan mati dalam pertempuran. Seorang penduduk desa setempat menawarkan sebuah kabin kosong kepada rombongan dan meminta bantuan sebagai balasannya. Ia menjelaskan bahwa ada monster tangguh di ujung jalan yang telah mengalahkan Ordo Kesatria dan menghalangi para pedagang untuk menggunakan rute tersebut. Karena petualang jarang mengunjungi desa tersebut, penduduk desa tersebut berharap rombongan tersebut dapat mengatasi monster tersebut. Frieren menerima permintaan tersebut karena rombongan tersebut berencana untuk menuju ke arah yang sama, sebelum bertanya apakah Fern dan Stark setuju. Keduanya menerima gagasan tersebut, tetapi Stark bertanya mengapa penduduk desa tersebut rela tinggal di tempat yang berbahaya jika mereka dapat pergi ke selatan dari dataran tinggi utara. Penduduk desa tersebut setuju bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa di sanalah mereka dilahirkan dan dibesarkan. Saat ia menatap keluarganya, penduduk desa tersebut mengatakan bahwa tanah ini dipenuhi dengan kenangan keluarganya, dan bertanya bagaimana seseorang dapat meninggalkan kampung halaman mereka. Stark bereaksi keras terhadap keyakinan penduduk desa tersebut yang menyebabkan Frieren tersenyum tipis. Keesokan paginya, rombongan itu berangkat untuk menghadapi monster itu, yang telah berdiri di tengah jalan. Makhluk itu mengacungkan pedangnya saat Frieren memerintahkan Fern dan Stark untuk tidak lengah, dan pertempuran pun dimulai. Monster itu menyerang Stark, yang menahannya hingga Fern dan Frieren mampu melemparkan Zoltrak ke makhluk itu. Saat mayat monster itu memudar menjadi debu, Stark duduk bersandar di pohon, merenungkan kekuatan monster itu. Frieren menjelaskan bahwa mereka baru saja memasuki dataran tinggi utara, akan ada banyak monster yang sama tangguhnya dengan monster itu. Fern mengatakan bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Stark yang putus asa bertanya kepada Frieren, apakah mereka seharusnya tidak melakukan perjalanan melalui laut saja, jika mereka akan menghadapi perlawanan yang kuat, karena ia yakin bahwa biayanya akan sepadan. Memberitahu Stark bahwa ada banyak orang yang menganggap dataran tinggi utara sebagai rumah mereka. Stark mengakuinya sambil tersenyum, dan Fern menambahkan bahwa mereka harus melakukan yang terbaik. Frieren dan Fern mulai melanjutkan perjalanan mereka, sebelum Frieren bertanya kepada Stark mengapa dia masih duduk. Stark menjelaskan bahwa lututnya lemas saat Fern menyebutnya menyedihkan. Petualangan berlanjut. Sekarang partian Frieren memasuki kota Bir. Rombongan terlihat berjalan melalui sebuah kota. Stark menyebutkan bahwa dia tidak tahu ada sebuah kota di Northern Plateau, dan Fern mengamati banyak bar. Frieren menjelaskan bahwa area ini berisi satu-satunya penghasil gandum di wilayah utara, sehingga pembuatan bir telah menjadi kegiatan yang sangat makmur untuk waktu yang lama. Rombongan kemudian terlihat makan di sebuah bar, ketika Stark mendengar seorang pria mendiskusikan tentang Emperor Alcohol Boshaf yang telah ketemu, sementara yang lain meragukan klaim tersebut karena dia telah mendengar tentang usaha itu sejak dia masih kecil. Stark bertanya apa itu Emperor Alcohol Boshaf. Boshaf dan Fern menjelaskan apa yang dipelajarinya dari Hater. Dikatakan bahwa itu adalah minuman keras terbaik di dunia yang diberikan oleh seorang kaisar besar di benua itu dahulu kala. Fern menambahkan bahwa Hater menyalahkan Frieren yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk meminum minuman keras itu. Saat rombongan meninggalkan bar,
Frieren menyatakan bahwa dia tidak berencana untuk tinggal terlalu lama. Lalu seorang kurcaci mengenali Frieren dan berlari ke arahnya. Kurcaci itu menyatakan bahwa sudah seabad berlalu saat kita bertemu. Kurcaci adalah Fas. Kurcaci itu juga menyadari kalau ada yang berubah. Dia menyadari party Frieren telah berubah, lalu menanyakan di mana Haiter si pemabuk berada. Frieren menjawab kalau Haiter telah meninggal dalam damai. Si kurcaci kemudian mengatakan kalau dia terlambat, padahal dirinya telah menemukan keberadaan Emperor Alkohol Bostaff. Si kurcaci lalu meminta Frieren untuk membantunya karena Frieren bisa menggunakan sihir. Frieren didesak dan terpaksa harus mengikuti si kurcaci. Fas memimpin kelompok itu ke dalam tambang, mengklaim bahwa dia sendiri yang menggalinya. Dia menambahkan bahwa, meskipun orang-orang biasanya mengasosiasikan kurcaci dengan pertambangan, karena dia tumbuh di kota, dia harus belajar menambang sendiri demi menemukan minuman ras terbaik di dunia. Stark meminta penjelasan Frieren, dan Frieren menjelaskan bahwa Fas memiliki kecintaan yang tak tertandingi terhadap alkohol. Bahkan saya mencari Boshaft selama lebih dari 2 abad. Saat terakhir bertemu, Fas juga meminta bantuannya untuk mencari Boshaft, namun kelompok pahlawan harus menolak permintaannya, karena perjalanan mengalahkan Raja Iblis sudah mendesak. Haiter waktu itu menangis dan harus diseret Himmel untuk berjalan. Fern bertanya kepada Fas mengapa dia harus menggali tambang untuk ini, dan dia menjelaskan bahwa sebuah legenda menyatakan Boshaft dikubur di sekitar sana. Fas juga menyebutkan bahwa dia memilih untuk percaya pada legenda tersebut setelah menemukan monumen batu ini 2 abad yang lalu. Fern mengenali tulisan-tulisan pada monumen batu itu sebagai peri kuno, dan menyatakan bahwa tulisan itu memuji Boshaft sejarah alkohol dunia. Fern juga mengatakan kalau tulisan itu mungkin dibuat oleh miliarder. Fas terkejut bahwa Fern dapat membaca bahasa itu di usia yang begitu muda, dan Fern menjelaskan bahwa dia dipaksa untuk mempelajari bahasa itu oleh Frieren ketika dia masih muda, karena setengah dari grimoires dunia ditulis dalam bahasa peri kuno. Frieren menatap monumen batu dan memastikan bahwa itu benar-benar perbuatan miliarder. Fas menjelaskan bahwa dedikasinya dimulai dengan monumen batu itu, dan itu membuatnya semakin mendekati Raja Alkohol Boshaft. Frieren bertanya, apakah dia akhirnya menemukan reruntuhan itu, dan Fas mengiyakan, menuntun mereka ke sebuah pintu dengan mantra penghalang yang kuat. Fas mengungkapkan harapan bahwa Frieren akan dapat menerobos mantra itu. Frieren menganalisis mantra itu sebelum menyatakan bahwa itu mustahil. Frieren menjelaskan bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama. Fern dan Stark benci menunggu. Fas menyatakan bahwa dia akan diberi kompensasi, dan Frieren bertanya apakah itu grimoires, yang dijawab olehnya bahwa dia akan memberikan 20 koin emas Reich untuk tugas itu. Frieren langsung menolak, dan Fas terus memohon bantuannya, berseru bahwa itu telah menjadi pekerjaan hidupnya selama lebih dari 2 abad. Frieren menolak kurcaci itu sekali lagi, lalu Fern dan Stark mendesak Frieren untuk membantunya. Frieren heran dan menganggap Fern dan Stark tidak seperti biasanya. Fern dan Stark menegaskan bahwa hadiah 20 koin emas Reich terlalu bagus untuk dilewatkan, karena itu dapat menutupi biaya perjalanan dan makanan mereka untuk waktu yang lama. Frieren beralasan bahwa butuh waktu 2 hingga 3 bulan untuk menghilangkan penghalang itu, dan Fern dan Stark mengklaim bahwa itu tidak ada apa-apanya. Itu bukanlah waktu yang lama. Stark secara resmi menerima permintaan Fas, membuat Frieren dengan agak kecewa terpaksa mengikut. Selama beberapa bulan berikutnya, diperlihatkan Frieren menganalisis dan mempelajari penghalang tersebut bersama dengan rombongan yang menikmati minuman bersama Fas. Dan hari di mana penghalang tersebut akan dihilangkan tiba. Fern berkomentar bahwa Frieren tampak tidak terlalu senang. Frieren menyatakan bahwa Raja Alkohol Boshaft tidak enak rasanya dan tidak sebanding dengan dedikasi seumur hidup. Fern menyebutkan prasasti pada monumen tersebut, yang mendorong Frieren untuk menjelaskan bahwa di antara para elf, ada beberapa yang akan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan untuk menghilangkan kebosanan dan menghabiskan waktu. Kilas balik dimulai dengan Frieren muda mendekati peri yang tampak lesu, yang mana dia adalah miliarder. Frieren bertanya kepada Miliard apakah seluruh waktunya benar-benar dihabiskan untuk melamun. Miliarder membalas dengan bertanya kepada Frieren. Apakah Frieren tahu bagaimana rasanya mengejar sesuatu sepanjang hidup sebelum menyadari bahwa itu akan berakhir sia-sia? Sambil meminumnya dari botol, Miliarder menyatakan bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri dan apa yang telah terjadi padanya. Alkohol ini, Raja Alkohol Boshaft, alkohol yang disebut sebagai alkohol terbaik di dunia. Bagi Miliarder minuman itu rasanya buruk. Namun ia juga mengatakan kalau dia menulis prasasti di batu yang menyatakan kebesaran alkohol Bostaff. Frieren bertanya apa maksudnya. Miliarder menyatakan tidak ada gunanya sama sekali. Legenda alkohol Bostaff ternyata dibuat oleh elf yang sedang bosan dan iseng melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kilas balik berakhir saat Frieren selesai menghilangkan penghalang yang dipasang di pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan ruangan yang penuh dengan botol-botol Boshaft. Fas mengamati bahwa botol-botol itu diawetkan dengan baik dan berseru tak percaya bahwa hari itu akhirnya tiba. Fas memberikan Frieren, Fern, dan Stark masing-masing sebotol dan meminta bersulang.
Fast kemudian menyesap botol itu sebelum mengungkapkan keterkejutannya. Kilas balik lainnya dimulai saat kelompok pahlawan meninggalkan kota. Himmel bertanya kepada Frieren mengapa dia menolak mencari Boshaft, dan Frieren menjawab dengan bertanya kepada Heither apakah dia suka alkohol. Heither langsung setuju dengan ketidakpercayaan Himmel. Frieren bertanya kepada Heither apa yang akan dia lakukan jika minuman yang dia cari selama hidupnya ternyata menjijikkan. Heither butuh waktu untuk menjawab sebelum menyatakan bahwa dia akan menertawakannya dan menikmatinya bersama semua orang. Saat kilas balik berakhir, Fast berjuang untuk menggambarkan Boshaft sebelum Frieren dengan cepat menyatakan bahwa minuman itu mengerikan, sampai-sampai lebih buruk daripada alkohol apapun yang pernah dicicipinya. Frieren memperhatikan bahwa Stark tidak meminumnya. Fast dan Frieren lalu memaksanya untuk meminumnya. Stark berteriak karena rasa minuman yang mengerikan dan tidak enak sebelum berbagi tawa dengan seluruh rombongan. Fast merenungkan sekali lagi rasa minuman itu sebelum tertawa, mengklaim bahwa minuman itu tidak enak. Lalu Fast memutuskan untuk membuat semua orang mencicip rasa minuman legendaris. Kemudian, Fast dan rombongan terlihat menikmati minuman itu sekali lagi dengan seluruh desa. Fast mengklaim bahwa itu adalah hasil yang mengecewakan, tetapi itu adalah malam paling menyenangkan yang pernah dialaminya. Saat rombongan itu meninggalkan kota, dia menegaskan alkohol akan terasa enak saat diminum dengan gembira. Dataran tinggi utara daerah Ruten adalah lokasi saat ini. Awal art memperlihatkan Genau pengawas ujian penyihir tingkat 1 sedang berada di sebuah reruntuhan. Di depannya terdapat iblis yang sedang berlutut dan memohon. Iblis ini meminta untuk tidak dibunuh karena dirinya memiliki anak yang masih kecil. Genau mengabaikan kata-kata iblis tersebut dan langsung menyerangnya dengan sihir. Si iblis meledak dan tewas seketika. Genau lalu menggeledah rumah itu dan mencari anak yang dimaksud si iblis. Genau lalu mempertanyakan klaim iblis dan menyesalkan kurangnya kejujuran dari iblis. Genau lanjut berjalan di kota yang telah hancur sepenuhnya. Genau merenungkan mengapa Nona Seri memintanya secara khusus untuk menaklukkan iblis ini. Ternyata tempat misi adalah bekas kota kelahiran Genau, yang saat itu sedang diserang dan telah hancur oleh iblis. Genau merasa tidak memiliki ketertarikan dengan kota kelahirannya ini, namun dirinya merasa kesepian menatap reruntuhan. Saat menjelajah, Genau bertemu dengan seorang pria yang terluka parah. Mengenali Genau, pria itu memberitahunya tentang kehancuran desa mereka. Genau meyakinkannya bahwa dia telah menaklukkan semua iblis di sana. Pria itu melemah dan menjadi tidak sadarkan diri sambil bertanya tentang penduduk desa. Genau mencoba menghiburnya dan berkata bahwa semua orang sudah aman, kamu juga akan selamat dengan bantuan penyihir kelas 1 baru yang datang menemaniku. Dia mampu menyembuhkan luka karena dia dapat memanfaatkan sihir Dewi. Penyihir yang dimaksud Genau adalah Metode, teman seangkatan Fern. Genau lalu memasuki gereja tempat Metode menunggunya. Metode memintanya untuk membawa pria yang terluka itu kepadanya. Metode mengatakan kalau pria itu telah mati dan bertanya mengapa Genau masih membawanya. Genau lalu bercerita kalau dia tahu pria ini sudah tidak bisa diselamatkan sejak dia menemuinya, namun dia tidak bisa meninggalkannya. Ternyata pria ini adalah teman masa kecil Genau. Genau menceritakan kalau pria itu adalah putra seorang tukang roti yang biasa bermain dengannya ketika dia masih muda. Dia menambahkan kalau pria itu mewarisi toko roti. Genau mengungkapkan kalau roti pria ini tidak terasa enak, dan menyesali bahwa dia tidak akan pernah makan roti itu lagi. Genau membaringkan pria yang sudah mati itu di samping penduduk desa lainnya di depan patung Dewi, dan mengatakan bahwa pria itu tidak akan merasa kesepian lagi. Genau merenungkan mengapa penduduk desa yang harus mati, padahal mereka tidak memilih untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka tidak seperti penyihir kelas 1 seperti dirinya, dan Metode yang dengan sukarela mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran. Metode memberitahu Genau untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena desa tersebut telah dihancurkan pada saat cabang utara Asosiasi Sihir Kontinental memberikan perintah untuk ke sana. Saat Genau bersiap untuk menjelajahi desa sekali lagi, Metode menyarankan dia untuk beristirahat. Genau mempertanyakan usulannya dan sedikit membingungkan Metode. Sebelum percakapan mereka berlanjut, Genau menyuruh Metode diam, karena salah satu dari burung pengintainya telah dikalahkan. Genau mendeteksi adanya dua penyihir yang bersembunyi. Metode mulai berspekulasi tentang identitas mereka, tetapi jendela yang menghadap mereka hancur. Frieren menerobos jendela yang pecah dengan maksud untuk menyerang. Genau dan Metode bersiap untuk bertarung. Namun mereka mengenali Frieren dan segera berhenti, dan menyimpulkan bahwa satu penyihir bersembunyi lainnya pasti adalah Fern. Frieren mengidentifikasi Metode dan Genau, menyebutkan bahwa mana Genau begitu dipenuhi dengan niat membunuh, sehingga dia awalnya mengira itu milik iblis yang menyebabkan Metode melotot pada partnernya tersebut. Genau meminta maaf atas kebingungan itu, dan Metode memarahinya, karena membuatnya merasa sangat tidak nyaman dengan Hawa membunuh Genau. Frieren memberitahu Fern bahwa tidak ada musuh, dan memberitahu Stark tentang hal yang sama. Kemudian Frieren dan Fern terlibat dalam percakapan dengan Metode.
Frieren mengungkapkan kepadanya bahwa Fern juga telah menerima permintaan penaklukan yang sama sejak mereka berada di dataran tinggi utara. Frieren bertanya tentang situasi terkini. Sementara itu, Stark berdoa di hadapan para penduduk yang telah meninggal, dan Genau menanyainya tentang apa yang dilakukannya. Stark menjawab dan menanyakan apakah Genau memiliki masalah dengan doanya, dan Genau menjawab tidak. Stark mengungkapkan bahwa desanya juga dirusak oleh iblis dan bertanya mengapa iblis cenderung meninggalkan mayat manusia meskipun mereka memakannya. Stark mengatakan, kejadian serupa juga terjadi di desanya. Genau mengakui bahwa dia tidak tahu dan mengatakan kalau iblis selalu membantai manusia sesuka hati mereka, dan bahkan mereka masih membunuh manusia walaupun mereka sudah kenyang. Metode memberitahu Frieren dan Fern tentang semua yang telah terjadi sejauh ini, dan Frieren menyadari bahwa kelompoknya telah selangkah di belakang, meskipun mereka berupaya untuk mencapai desa dengan cepat. Namun metode mengungkapkan bahwa saat ini ada elemen misterius yang mengkhawatirkan. Semua orang berkumpul di depan mayat prajurit, yang menurut Genau adalah anggota Ordo Kesatria Norm, yang ditempatkan di desa mereka telah melindungi desa itu sangat lama. Frieren mengingatkan Stark bahwa mereka adalah cabang militer dari perusahaan Norm, yang baru saja mereka temui. Fern mempertanyakan mengapa jumlah pasukan di sini sedikit. Genau menjelaskan bahwa itu bukan hal yang aneh. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun jumlah mereka sedikit, mereka adalah prajurit elit, bahkan terlalu terampil untuk desa itu. Mereka kuta dan telah bertahan dan melindungi desa selama bertahun-tahun. Frieren memeriksa tubuh kapten dan mengungkapkan keterkejutannya karena pasukan itu jelas lebih kuat dari Stark. Stark mengakui bahwa itu jelas karena semua orang lebih kuat darinya. Frieren bertanya tentang penyebab kematian para prajurit, dan metode menjawab bahwa mantra otopsi miliknya mengungkapkan bahwa mereka semua langsung mati karena tebasan pedang. Genau menyela dan mengatakan bahwa semua iblis yang mereka temukan adalah orang-orang lemah, dan harusnya bukan tandingan para prajurit ini. Mereka lalu mencurigai bahwa iblis yang bertanggung jawab atas kematian mereka masih hidup. Genau lalu menambahkan bahwa Frieren seharusnya senang karena kedatangan kelompoknya tidaklah sia-sia. Dan sambil tersenyum, Frieren memahami bahwa dia dan kelompoknya dapat membantu dan akan menunjukkan kekuatan manusia kepada iblis yang bertanggung jawab atas semua itu. Chapter 72. Setelah semua memutuskan untuk mencari iblis di sana, mereka mulai bertukar pikiran tentang gerakan mereka selanjutnya. Metode dan Stark bekerja untuk menganalisis gerakan menebas iblis. Metode memperagakan gerakan iblis itu, namun Stark menyanggah metode dengan mengatakan bahwa interpretasi metode tentang gerakan tersebut sebagai pengguna pedang tunggal tampaknya tidak realistis. Stark berasumsi bahwa iblis yang bertanggung jawab mungkin adalah pengguna pedang ganda. Sementara itu, Frieren menjelaskan kepada Fern bahwa iblis umumnya menyembunyikan mana mereka untuk waktu yang singkat, jadi mereka mungkin berada di luar jangkauan deteksi mana para penyihir untuk saat ini. Frieren menyebutkan bahwa Genau telah memberitahunya tentang area tempat iblis mungkin tinggal. Jadi Fern menyarankan bergerak untuk menyelidiki tempat-tempat itu terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan, Frieren menyarankan agar kelompok itu makan malam terlebih dahulu. Frieren mengeluarkan roti yang ia bawa, yang membuat Stark dan Fern kecewa karena mereka kembali harus memakan roti keras itu. Frieren memberitahu keduanya untuk bersabar hingga jaringan distribusi di seluruh dataran tinggi utara membaik. Metode datang dan akan menanyakan keberadaan Genau karena bekalnya ada padanya. Genau ternyata ada di gereja dan Frieren meminta Stark mengantarkan makanan Genau karena Frieren mau mendengar analisis metode mengenai musuh. Frieren bertanya kepada metode apakah musuh adalah pengguna ganda, dan metode menjelaskan bahwa iblis itu bukan pengguna pedang ganda melainkan pengguna 4 pedang. Sementara itu Stark bertemu dengan Genau di luar gereja. Mereka berdua makan bersama, dan Genau mengomentari kerasnya roti itu. Stark bertanya apa yang sedang dilakukan Genau, dan dia mengungkapkan bahwa dia sedang memasang penghalang yang lebih kuat di gereja untuk melindungi mayat penduduk desa, karena iblis telah menghancurkan penghalang sebelumnya. Stark bertanya mengapa mayat-mayat itu dibiarkan seperti itu, dan menawarkan untuk membantu menguburkannya. Genau menyadari bahwa Stark tidak tahu tentang adat istiadat setempat. Genau mengungkapkan bahwa kuburan tidak umum di dataran tinggi utara, kecuali jika dibentengi atau di tempat-tempat yang dibentengi. Sebaliknya, mayat-mayat dibawa ke ujung selatan dataran tinggi utara untuk dikuburkan dengan bantuan Ordo Kesatria Norm. Dia menambahkan bahwa ini karena monster akan tertarik ke kuburan yang dibuat dengan buruk. Gerau menambahkan, kalau orang-orang dari perusahaan Norm sudah lama mendiskusikan untuk membakar saja mayat orang-orang yang telah meninggal. Namun beberapa keluarga menolak. Pendeta juga tidak akan menoleransi tindakan seperti itu. Sesuatu yang juga dipahami Genau. Dia menganggap membakar habis seseorang yang telah meninggal dalam penderitaan adalah tindakan yang gila. Meski itu harus diterima, agar seseorang dapat beristirahat di tanah kelahirannya. Sementara itu di dalam ruangan para wanita sedang bergosip ria.
Metode merasa aneh menikmati makanan bersama keduanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok Frieren. Frieren setuju, mengingat bahwa mereka menerima surat permintaan penaklukan yang tiba-tiba dari seekor tupai saat kelompok itu berkemah di sisi lain gunung. Frieren bertanya mengapa Metode dan Genau ada di sini, karena sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Metode mengungkapkan bahwa Seri secara pribadi menugaskannya dan Genau untuk menaklukkan iblis di dataran tinggi utara. Frieren mengungkapkan kelegaan bahwa dia tidak menjadi penyihir kelas 1 dan dapat menghindari pekerjaan seperti itu. Metode menjelaskan bahwa itu kewajiban karena menjadi murid Seri, dan ini adalah tugas sebagian besar penyihir kelas 1. Fern mengungkapkan bahwa dia menolak Seri dan Frieren memujinya karena menjadi gadis yang baik. Frieren bergumam kalau pasti merepotkan jika Seri memberi perintah. Tetapi, Metode tidak setuju dan mengatakan keinginannya untuk lebih berguna bagi Seri, karena Seri kecil, imut, dan menggemaskan. Ini membuat Frieren bingung. Metode menambahkan bahwa Frieren juga menggemaskan, sebelum menyebutkan bahwa Genau telah mengajarinya banyak hal tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Kilas balik dimulai di gedung Asosiasi Sihir Kontinental, tempat Genau dan Metode berdiri di hadapan Seri. Seri mengatakan bahwa rekan Genau telah tewas dalam pertempuran tempo hari dan meminta Metode jadi pasangan gerau. Seri lalu memerintahkan mereka berdua untuk membasmi iblis di dataran tinggi utara. Metode dengan ramah menawarkan jabat tangan kepada Genau dengan harapan bisa menjadi rekan yang baik. Tetapi Genau dengan dingin berkomentar tentang bahaya dataran tinggi utara dan menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalannya. Seri menyadari ketidakramahan Genau, lalu memerintahkannya untuk berjabat tangan dengan Metode. Kemudian terlihat Genau memberi makan burung saat Metode berdiri di belakangnya. Dia bertanya kepada Metode, apakah dia percaya bahwa dia adalah orang baik, dan Metode tidak menjawab karena tidak mengerti dengan pertanyaannya. Genau terus menjelaskan bahwa rekan sebelumnya adalah orang baik yang bersungguh-sungguh, tulus dan terlalu ramah. Ia kebalikan dari dirinya. Dia menambahkan bahwa rekan sebelumnya telah tewas saat melindungi seorang anak. Gara-gara kebaikannya kami gagal membunuh iblis. Mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal sebodoh yang telah partner sebelumnya lakukan. Ia mengatakan kalau lebih memilih meninggalkan orang. Metode lalu bertanya kepada Genau mengapa dia dipasangkan dengannya. Genau mengatakan kalau tidak tahu apa-apa, karena itu adalah keputusan Seri. Genau menjawab bahwa satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa penyihir kelas 1 yang menjalankan misi di dataran tinggi utara selalu merupakan orang-orang yang suka bertarung. Saat kilas balik berakhir, Genau bertanya-tanya mengapa Metode dipilih daripada seseorang seperti Ubel. Lalu Genau menutup percakapan tidak jelas itu dengan mengatakan kalau Metode orang yang baik dan jangan sampai ia seperti dirinya. Kemudian kelompok itu bersiap untuk berpisah, dan Frieren meminta semua orang untuk berbagi informasi terlebih dahulu. Metode mulai dengan mengungkap bahwa jejak mana tampaknya menunjukkan bahwa ada 4 iblis yang menyerang desa, dan keempatnya telah menghilang. Di antara mereka ada yang dikenal dengan iblis Shogun, dan dialah yang melukai orang-orang di dalam gereja dengan 4 pedangnya. Stark bertanya apa itu Shogun, dan Frieren menjelaskan bahwa mereka adalah prajurit iblis terampil yang mengandalkan seni bela diri dan memperkuat fisik melalui mana. Dengan beberapa, bahkan menghabiskan beberapa abad untuk menguasai seni bertarung mereka. Frieren mencatat bahwa di antara pasukan Raja Iblis, ada Shogun yang jauh lebih kuat daripada Aizen. Ini membingungkan Stark. Frieren menambahkan bahwa ada kemungkinan besar musuh yang ada memiliki tubuh yang tidak biasa. Mereka percaya bahwa kurangnya pengalaman melawan ahli pedang yang menggunakan 4 pedang adalah penyebab kehancuran Ordo Kesatria. Sementara itu, di tempat lain iblis muda mendekati iblis ular berlengan 4 yang diidentifikasi sebagai Revolt. Iblis muda ini melaporkan kalau dirinya mendeteksi mangsa dengan mana yang sangat besar. Iblis itu mengungkapkan bahwa mangsanya terdiri dari seorang prajurit dan 4 penyihir, dengan 3 di antaranya adalah penyihir kelas 1. Iblis lanjut bertanya, apakah sudah waktunya untuk bergerak, karena itu adalah jumlah yang dapat mereka tangani. Revolta menolak ide ini dengan alasan firasat buruk dan memberitahu iblis itu untuk menunggu sampai manusia itu berpisah. Iblis itu bertanya, apakah mereka akan berpisah, dan Revolta yakin mereka akan berpisah karena alasan dia membantai banyak manusia di sana adalah khusus untuk itu, untuk memancing mereka. Revolta mengungkapkan kepada iblis itu bahwa dia telah memperhatikan keanehan manusia, di mana mereka cenderung meninggalkan seseorang untuk melindungi mayat, dan meskipun tidak mengetahui alasannya, mereka berencana untuk memanfaatkan situasi seperti itu. Dan yang dikatakan Revolta benar, dan Genau mengajukan diri untuk tetap tinggal di desa, sampai Ordo Kesatria tiba untuk mengambil mayat desa. Melanjutkan kejadian chapter sebelumnya. Kelompok penyihir dan Stark bersiap untuk pergi. Frieren menyarankan untuk menuju benteng yang ditinggalkan terlebih dahulu, karena iblis cenderung bersembunyi di tempat-tempat seperti itu. Genau mengatakan bahwa dia akan menyusul yang lain segera setelah Ordo Kesatria Norm tiba, dan Stark menawarkan untuk tinggal di desa bersama Genau.
Genau menganggap Stark bodoh karena keputusannya. Meninggalkan teman-temannya tanpa seorang pendukung, Grow mengatakan kalau mereka sangat membutuhkan Stark dalam pertarungan. Tetapi Stark mengatakan hal yang sama berlaku untuk Genoa. Genoa menyatakan bahwa itu tidak akan menjadi masalah, karena dirinya dapat bertarung tanpa seorang pendukung. Tetapi Stark kembali mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk Frieren dan Fern. Frieren mengatakan bahwa itu hanya benar sampai batas tertentu, tetapi setuju bahwa mereka dapat melarikan diri ketika keadaan menjadi sulit. Dan kedua tim berpisah menjadi tim perempuan dan laki-laki. Ketika Frieren, Fern, dan Methode pergi, Genoa memberitahu Stark bahwa Stark adalah orang baik, tetapi dan tidak akan hidup lama karena kebaikannya. Stark membalas dan menganggap Genoa juga tampak seperti orang baik karena masih berusaha melindungi desa, walaupun desanya telah hancur berantakan begini. Genoa tidak setuju, lalu mengatakan bahwa dia telah membunuh dan meninggalkan banyak orang untuk satu tujuan perdamaian di Northern Lands. Dia menyatakan bahwa meskipun itu mungkin terlihat seperti pembalasan, dia telah terbiasa melihat kematian, sehingga dia tidak merasakan apapun, meskipun melihat kampung halamannya sendiri hancur. Dia mengakui bahwa dia bertahan karena itu sejalan dengan apa yang dia yakini harus dilakukan, meskipun tidak yakin dengan tujuannya setelah semua hal yang telah dia lakukan. Sementara itu, Frieren, Fern, dan Methode berjalan di hutan. Frieren memberitahu Fern untuk meminimalkan penggunaan deteksi jarak jauh, karena musuh yang terampil dapat menggunakannya untuk balik mendeteksi mereka. Karena kelompok itu masih jauh dari benteng, Frieren mengajak semuanya untuk mengobrol dengan santai sembari berjalan. Fern menyatakan keraguan tentang kelompok yang begitu riang, tetapi Frieren menekankan pentingnya menyeimbangkan ketegangan dan relaksasi. Dia menambahkan bahwa dengan berkomunikasi juga akan meningkatkan kerjasama tim. Akibatnya, Methode bertanya apakah dia bisa membelai kepala Frieren. Methode mengatakan kalau dirinya suka mengelus kepala anak-anak, tapi aku tidak bisa memintanya ke Nona Seri. Dia menyebutkan bahwa Seri jarang mengizinkan tindakan seperti itu, karena dia tampaknya tidak menyukainya. Frieren setuju dengan Seri dan menegaskan bahwa dia lebih tua dari Methode dan tidak akan mengizinkannya mengelus kepalanya. Frieren menganggap kalau dia adalah wanita yang jauh lebih dewasa daripada Methode. Namun Methode tiba-tiba mengeluarkan kitab sihir dan memberitahukan Frieren kalau kitab ini berisi sihir yang dapat mencegah kulit telur jatuh saat dipecahkan. Frieren langsung mengambil grimoire itu dengan senang hati dan membiarkan Methode mengelus kepalanya sepuasnya, sementara Frieren asik membaca buku itu. Kemudian Methode meminta izin untuk memeluknya dan menjelaskan bahwa Seri tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Frieren memberi izin kepada Methode untuk melakukan apa yang dia inginkan dan mengatakan kalau tubuhnya sekarang adalah miliknya. Methode segera meremas Frieren dalam pelukan yang membuat Fern kesal. Fern mulai menarik Frieren kembali, memulai tarik-menarik Frieren. Momen lucu para penyihir itu tiba-tiba terganggu oleh kemunculan dua iblis yang melayang di udara, yang langsung membuat Methode dan Fern waspada. Methode menyadari bahwa iblis berhasil mendeteksi mana mereka. Frieren tersenyum dan memuji iblis yang tidak ragu, walau mereka tahu kalau mereka ini adalah penyihir yang kuat. Kedua iblis itu diidentifikasi sebagai pengguna katana dan pengguna tongkat ritual. Yang terakhir segera mengeluarkan sihir pengendali kabut Nebeladora, dan kabut tiba-tiba menyelimuti sekeliling Frieren dalam yang menghalangi penglihatan dan deteksi mana. Menghadapi rentetan serangan udara berikutnya, Frieren menangkap Fern, dan keduanya terpisah dari Methode. Fern mengungkapkan kebingungannya melihat dua iblis itu terbang. Frieren mengingatkan Fern bahwa iblis pernah mendominasi langit hingga 40 tahun yang lalu, tetapi Fern menekankan bahwa iblis seringkali mengkhususkan diri dalam satu mantra. Terbang, menurut Frieren, adalah kemampuan alami bagi iblis. Terbang bagi mereka sudah seperti berjalan, bagi manusia mereka tak butuh latihan untuk itu. Frieren memberitahu bahwa Fern akan menghadapi lebih banyak kemampuan seperti itu dalam pertempuran yang akan datang, dan menyatakan bahwa kemampuan dua iblis ini lumayan, dan mengingatkannya ke pasukan Raja Iblis. Suara keras terdengar yang menandakan bahwa Methode telah terlibat dalam pertempuran. Dan Frieren meminta untuk Fern mengatasi pertempuran ini. Bingung, Fern mempertanyakan keputusan ini, dan Frieren menekankan bahwa Fern adalah penyihir kelas 1, dan misi tersebut dirancang khusus untuk penyihir sekelasnya. Sebelum Fern dapat menyuarakan kekhawatiran lebih lanjut, Frieren meyakinkannya kalau mereka bisa diatasi oleh Fern. Frieren juga memberi saran kalau Fern harus bereaksi cepat untuk memblokir serangan dari salah satu iblis. Dan Frieren hanya menonton Fern yang bertarung melawan monster tersebut. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sekarang kita berpindah ke tim laki-laki yang sedang menjaga gereja yang berisi mayat penduduk. Tampak Stark sedang berjalan sambil membawa ikan yang baru saja ditangkapnya. Stark lalu menawarkan ikan tersebut ke Genau, namun Genau menolak karena Methode menganggap makan malam seperti itu tidak sehat. Genau takut diceramahi. Stark ternyata juga demikian. Fern juga melarang Stark untuk tak makan malam seperti itu. Namun Stark tidak menurut Genau dan meminta Genau agar tidak melaporkan ke Fern nantinya.
Stark lalu basa-basi dan berspekulasi bahwa Genau mungkin tahu jenis iblis yang menyerang desa. Genau menjawab bahwa iblis yang menggunakan 4 senjata itu langka, dan mengatakan kalau iblis ini mungkin Divine Revolt, iblis yang sama yang membunuh rekannya sebelumnya. Stark mengomentari penamaannya yang aneh, dan Genau menjelaskan kalau itu berasal dan menandai kalau iblis ini menempa sendiri 4 pedangnya. Pedang itu ditempa secara ajaib, dan penggunanya mampu mengubah beratnya sesuka hati. Pedang itu bisa diringankan melebihi bulu, dan sangat tajam, dan di lain waktu pedangnya bisa diberangkatkan melebihi gunung. Di zaman dulu mereka dikenal sebagai Divine Cleaving Swords atau pedang penghancur suci. Genau menambahkan bahwa senjata yang ditempa seperti itu membawa aura niat membunuh yang kuat karena iblis yang menciptakannya sering menguji senjata mereka dengan pembunuhan yang tidak perlu. Saat mereka sedang berbincang, keduanya didatangi oleh musuh yang mendekat dengan cepat. Divine Revolte menyerang Stark dan Genau dan mengenali mereka sebagai seorang kesatria dan penyihir kelas 1. Revolte mengungkapkan bahwa ia memprediksi bahwa mereka akan berpisah, dan seseorang akan tinggal di belakang untuk melindungi desa. Jenderal Iblis itu meminta Genau untuk memperkenalkan namanya, tetapi Genau mengabaikan pertanyaan itu, dan memerintahkan Stark untuk tidak menerima serangan langsung. Revolte mengulangi pertanyaannya, dan Genau secara retoris kalau tidak perlunya perkenalan saat membasmi hama. Menyadari komunikasi itu sia-sia, Revolte bergerak untuk menyerang manusia. Stark, yang khawatir dan sedang melindungi Genau, bertanya bagaimana ia dapat menghindari serangan langsung sambil melindungi. Genau menyarankan Stark untuk fokus untuk menghindar dan tidak perlu melindunginya. Genau menyatakan bahwa dirinya tidak seperti penyihir pada umumnya, dirinya adalah petarung jarak dekat. Iblis bukanlah satu-satunya yang dapat memanggil makhluk dari dunia lain dengan sihir, dan Genau tiba-tiba memiliki sayap yang berhasil memblokir tebasan Revolte. Saat pertarungan berlangsung, Genau menyadari bahwa itu tidak akan mudah, karena kecepatan, stamina, dan serangan Revolt lebih unggul daripada manusia, dan menyadari bahwa Stark berjuang untuk mengimbanginya, dan jika memilih mundur iblis itu, pasti dapat mengejar. Sembari Genau sedang bersiap di belakang, Stark tiba-tiba terkena serangan. Genau mengoceh karena sudah memperingatkan agar tidak terkena serangan langsung, dan Revolt menyeringai karena serangannya berhasil. Namun Genau cepat menyadari kalau Stark sengaja terkena serangan untuk memberi ruang baginya untuk menyerang. Genau memberikan serangan telak yang tak terhindarkan, ekor Genau terpotong dan tubuhnya terluka parah. Revolt sudah tidak bisa bergerak dan akan dieksekusi oleh Genau. Revolt lalu mengingat kalau Genau adalah rekan dari Mei kelas 1 yang dibunuh sebelumnya. Revolt mengejek Genau karena tidak mendengar kata-kata terakhir rekannya, tetapi Genau mengabaikannya. Revolt juga mengatakan kalau ia dapat pelajaran saat membunuh rekannya tersebut. Saat Genau akan memberikan serangan terakhir ke Revolt yang terpojok, Revolt mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan bahwa dia seharusnya memeriksa korban selamat dengan lebih teliti. Seorang anak kecil muncul, dan Revolt melemparkan pedangnya ke arahnya. Genau dengan sigap melindungi anak itu dan menangkis pedang yang dilempar, tetapi tubuhnya ditusuk oleh anak itu. Secara mengejutkan, anak kecil itu ternyata seorang iblis. Saat anak itu sedang merayakan keberhasilan dan minta dipuji oleh Revolt, tiba-tiba sayap Genau dekepak dan membelah si anak iblis. Genau sekarang tidak bisa bergerak sama seperti Revolte. Genau menyangkan kalau keputusannya sudah menumpul. Ia menambahkan kalau mustahil ada anak kecil yang selamat. Revolt lalu mengungkapkan bahwa wawasannya tentang manusia yang melindungi anak-anak adalah benar. Genau membantah dan mengatakan kalau dunia akan damai jika itu kebiasaan manusia. Genau menyatakan bahwa hanya ada satu manusia bodoh yang melakukan hal itu. Kilas balik diperlihatkan. Terlihat Seri saat rekan Genau dimakamkan. Seri menyadari bahwa penyihir yang meninggal itu mungkin terlalu baik, dan di era manapun penyihir yang baik akan meninggal lebih dulu. Genau hanya mengatakan kalau temannya itu punya akhir yang bahagia. Seri lalu membalas dan mengatakan kalau Genau itu orang yang tidak punya perasaan dan kebaikan sama sekali. Saat Seri pergi dan kilas balik berakhir, dia memerintahkan Genau untuk tidak pernah berubah. Sambil tersenyum sendiri, Genau mengakui bahwa tindakannya baru-baru ini tidak seperti biasanya. Dia menganggap dirinya telah meninggalkan karakternya. Revolt bersiap menghabisi Genau dengan serangan pedangnya, namun Stark tiba-tiba muncul dan menangkis serangan tersebut. Revolt terkejut karena ada prajurit yang masih bisa hidup setelah menerima serangan langsung darinya. Genau menegur Stark karena tidak berpura-pura mati saja, dan Stark bersikeras akan memenangkan pertempuran itu. Stark lalu mengeluarkan kata motivasi yang tidak berarti, dengan mengatakan kalau orang terakhir yang bertahan hidup adalah pemenang dalam pertempuran ini. Genau lalu berkata kalau anggapannya tentang Stark adalah orang yang baik ternyata salah. Stark tidak baik, melainkan hanya bodoh. Genau lalu mencoba berdiri dan akan membantu Stark. Chapter 75 dengan judul Euphrates, Sihir Penghilang Kabut. Di waktu yang sama dengan episode sebelumnya, Fern terlihat sedang bertarung melawan iblis yang mantranya menyelimuti hutan dengan kabut tebal. Fern bertahan melawan serangan tanpa henti,
Fern bingung dengan apa yang harus dilakukannya, dan tanpa dia sadari sekarang dirinya sendirian, karena Frieren sudah meninggalkannya tanpa sepengetahuannya. Frieren ternyata sedang mengamati pertarungan dari Kree kejauhan. Lanjut ke Fern yang berusaha bersembunyi, namun usaha Fern terbukti sia-sia, karena iblis itu menunjukkan kemampuan kabut sihirnya, di mana kabut itu dapat bereaksi terhadap mana dan menunjukkan lokasi Fern. Fern lalu beralih menyerang dan menembakkan Zoltrak ke iblis itu, tetapi ditahan dengan mudah. Fern mengeluh karena pertarungan ini tidak menguntungkannya. Selain penglihatan yang terhalang, iblis yang dilawannya juga dapat menahan serangan. Sementara itu, Metode di tempat yang tidak jauh dari Fern sedang dalam pertempuran melawan iblis yang memegang pedang. Metode merasakan kalau Fern juga sedang kesulitan sama dengan situasinya saat ini. Iblis itu, yang menggunakan Whirlwind Attack Spell, Medrozobolt menggunakan pedangnya dan menyerang Metode. Metode menangkisnya, dan iblis itu memberitahu Metode untuk fokus kepadanya. Metode mengamati gaya bertarung iblis itu yang lebih konvensional dan solid. Meskipun iblis itu menyerang, Metode berjuang untuk menemukan celah. Metode lalu menyadari bahwa pertempuran langsung tidaklah ideal. Metode memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah bergabung dengan Fern. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak selama kabut itu masih ada. Sambil tersenyum, Metode mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk bersikap sedikit kasar. Dia lalu membombardir iblis itu dengan Zoltrak sebelum melepaskan tembakan lagi dari jarak dekat di belakang. Iblis itu sedikit terluka tetapi berhasil menangkis sebagian besar kerusakan itu dengan pedangnya. Ia memperhatikan bahwa gaya bertarung Metode menyerupai klan tertentu yang didedikasikan untuk memburu iblis di dataran tinggi utara. Iblis itu mengarahkan pedangnya ke Metode dan mengajaknya berduel sebelum keduanya terus bertarung seimbang. Akhirnya, iblis itu menyadari ada yang tidak beres dengan serangan Metode, menggambarkannya sebagai serangan yang intens dan kuat, tetapi tidak memiliki niat untuk membunuh. Metode mengomentari ketajaman indera iblis itu, tetapi menyatakan bahwa iblis itu terlambat karena ia baru saja selesai menganalisis kabut, yang sangat mengejutkan iblis itu. Sambil menghindari serangan iblis itu, Metode menegaskan bahwa mereka yang hanya tahu bertarung hanya akan mengerti mantra menyerang dan tidak akan dapat keluar dari situasi ini. Dan kalian tidak akan menyadari betapa menyenangkannya sihir itu. Metode kemudian mengeluarkan sihir pengusir kabut Aerial Fracta yang berhasil menghilangkan sihir kabut dari iblis yang dilawan Fern. Iblis yang melawan Fern menjadi terganggu oleh kabut yang menghilang, tetapi terus maju tanpa gentar dan berpikir bahwa menciptakan lebih banyak kabut adalah pilihan yang tepat. Namun waktu yang dibuat Metode cukup untuk Fern menyembunyikan hawa keberadaannya dan menyerang si iblis dengan Zoltrak. Setelah itu Fern dari jarak yang sangat jauh kembali menembakkan Zoltrak ke arah iblis yang dilawan Metode, dan kedua iblis itu takluk dengan satu serangan Fern. Metode tersenyum saat pertempuran berakhir, dan Frieren, yang terbang ke Fern, memperhatikan bagaimana mustahil untuk memprediksi lintasan tembakan jarak jauh dari luar jangkauan deteksi. Frieren memuji usaha Fern, sementara Fern menyatakan bahwa ia tidak ingin mengalami pertempuran sesulit ini lagi. Chapter 76 dengan judul Penyelesaian. Kita kembali ke pertarungan Stark dan Genau yang sedang melawan iblis Revolta. Berbeda dengan Fern dan Metode, Stark dan Genau sangat kesulitan dan terluka cukup parah, begitupun dengan Revolt. Namun pertarungan ini terus berlanjut. Dengan sihirnya Genau memanggil rentetan bulu ajaib dari langit dan menggunakannya untuk menghujani iblis itu sebelum mendekat dari belakang. Sementara itu Stark menyerang Revolt dari depan. Genau mengamati kecepatan, kekokohan dan stamina Revolt yang luar biasa dan menyadari bahwa iblis itu lebih menyerupai makhluk buas daripada seorang ahli pedang. Meskipun Genau mulai menerima kekalahan dan hampir tertebas, Stark berhasil mematahkan satu pedang Revolta dan menyatakan bahwa Revolta mulai melemah, serta pedangnya menjadi cukup rapuh untuk dipatahkan. Serangkaian serangan berturut-turut oleh sayap Genau dan kapak Stark menghancurkan senjata Revolt satu persatu hingga Jenderal Iblis tanpa senjata dan mana untuk memulihkan senjatanya. Saat Genau dan Stark bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Revolt menggunakan lengannya untuk menusuk kedua tubuh mereka. Revolt mengomentari kenaifan kedua manusia itu yang percaya bahwa dia telah kalah hanya karena kehilangan senjatanya. Revolt mengatakan kalau mereka tidak menyadari bahwa tangan kosong bisa sama-sama mematikan dengan pedang. Saat Revolt menyatakan kemenangan, Genau menegaskan bahwa iblis juga memiliki kesalahpahaman tentang manusia dan tidak menyadari betapa keras kepala dan giginya seorang manusia. Dalam kejadian itu, Stark memotong lengan Revolt sebelum melancarkan serangan petir ke atas. Sementara Genau secara bersamaan memotong Revolt menjadi dua bagian secara horizontal. Keesokan paginya, Genau bangun dan melihat Metode sedang menyembuhkan luka-lukanya. Genau berkata kepadanya bahwa dia gagal mati sekali lagi. Setelah cukup pulih untuk bergerak, Genau bertanya kepada Metode tentang Stark. Metode mengungkapkan bahwa dia dalam kondisi kritis tetapi berhasil bertahan hidup, dan Metode menambahkan kalau dia memprioritaskan penyembuhan Stark daripada Genau.
Ketika ditanya apakah fakta itu mengganggunya, Genau menyangkal dan mengklaim bahwa Stark bertarung dengan sangat baik. Metode mengatakan bahwa Frieren dan kelompoknya berencana untuk tinggal di desa untuk sementara waktu. Kemudian adegan santai diperlihatkan di mana mereka semua tinggal saat proses penyembuhan Stark. Sambil push-up terlihat Stark mengatakan bahwa kondisinya telah membaik. Frieren dan Fern merasa aneh dengannya, dan Fern menyatakan bahwa ia mungkin benar-benar monster. Metode mendekati Frieren dari belakang dan mengatakan kalau Frieren membutuhkan priest di kelompoknya, dan Metode menawarkan diri untuk ikut dengan Frieren, karena setelah ini ia tidak lagi memiliki tugas. Metode juga menambahkan kalau berbahaya melakukan perjalanan melalui dataran tinggi utara tanpa priest. Frieren menolaknya dan meyakinkannya bahwa meskipun ia tidak dapat menggunakan mantra penyembuhan tingkat lanjut, ia masih dapat menggunakan sihir priest, dan ketika situasinya menjadi buruk, kami akan melarikan diri. Itu yang selalu party ini lakukan. Selain itu, Frieren menyadari bahwa ia ingin tetap membuka posisi tersebut untuk seseorang, karena ia yakin mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat Fern mulai memeluknya, Frieren juga menyadari bahwa Fern tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk setiap kali Metode ada di dekatnya. Meskipun demikian, Metode mengatakan kalau dirinya juga tertarik dengan Fern dan menganggap Fern menggemaskan ketika sedang marah. Genau memberitahu Metode bahwa Ordo Kesatria Norm telah tiba, dan keduanya akan bergabung dengan pengawalan hingga mereka mencapai selatan. Genau bertanya kepada Stark tentang luka-lukanya, dan Stark menjawab bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik. Genau menyatakan bahwa dia berutang kepada Frieren dan kelompoknya, dan akan membayarnya suatu hari nanti. Metode memanggil Genau dan menyuruhnya untuk menunjukkan rasa terima kasih. Genau menyerah dan dengan sikap sunderenya mengucapkan terima kasih kepada kelompok itu, dan mereka pun berpisah. Stark bertanya kepada Frieren apakah menolak Metode adalah keputusan tepat. Frieren lalu mengingatkannya bahwa Sain adalah priest di party ini. Stark menjelaskan bahwa Sain tidak akan senang mendengar bahwa mereka menolak seorang wanita cantik dan dewasa. Frieren menjawab bahwa tidak masalah karena dia sudah memiliki wanita dewasa di party tersebut. Frieren segint hasurenthar. Chapter 7 adalah arc baru dengan tema tanah emas, dan di arc ini Frieren akan menghadapi iblis baru, dan yang merupakan iblis terkuat dari 2 jenderal iblis. Cerita dimulai di mana Frieren tiba di wilayah Drankum, dan di sana terlihat sebuah kota yang telah hancur karena serangan naga. Frieren lalu bernostalgia dan mengatakan kalau dulu dirinya pernah dikejar-kejar oleh banyak kawanan naga, dan menganggap penduduk desa beruntun karena hanya diserang oleh satu naga. Tetapi yang mengejutkan mereka, penduduk desa menjelaskan bahwa mereka juga telah diserang oleh banyak kawanan naga, dan mengatakan kalau para naga telah bersarang di dekat desanya. Dia meminta Frieren untuk mengatasi naga-naga tersebut. Namun Frieren lebih menyarankan penduduk desa untuk pindah, karena desanya sudah pasti hancur. Orang itu mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan tanah kelahirannya. Fern dan Stark membujuk Frieren, dan Frieren akan menerima permintaan penduduk, tergantung dari imbalan yang penduduk tawarkan. Lalu seperti biasa, Frieren meminta kitab sihir sebagai imbalannya, dan penduduk desa menawarkan mantra yang memungkinkan lidah seseorang tidak tergigit saat berbicara dengan cepat. Walau Fern menganggap mantra itu tak ada gunanya, namun Frieren tidak akan melepaskan jika itu adalah kitab sihir yang unik. Frieren menerima tugas pembasmian naga. Frieren mulai bekerja dengan melacak mana yang ditinggalkan naga menggunakan sihir, dan Stark mengungkapkan kekagumannya terhadap sihir karena bisa digunakan untuk apa saja. Rasa terima kasihnya atas kegunaan sihir. Fern menegur Stark karena memuji Frieren dan mengatakan bahwa pujian itu akan berdampak buruk ke Frieren ke depannya. Frieren yang sebelumnya sombong tiba-tiba memasang wajah masam karena diperlakukan seperti anak kecil. Setelah menelusuri jejak mana, akhirnya mereka sampai ke sarang monster. Frieren menganggap naga-naga ini lebih kecil dan lebih lemah daripada naga matahari. Frieren lalu mengingatkan Stark mengenai pertarungannya saat melawan naga dan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Stark maju lebih dulu. Pertarungan itu berakhir dengan cepat, dan setelahnya, Frieren menerima imbalan dari kitab sihir dari desa. Fern bertanya kepada Frieren mengapa dia selalu meminta imbalan saat menolong orang lain. Frieren mengingat pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Himmel, dan dia menjelaskan kepada Fern bahwa Himmel akan selalu menerima imbalan kecil agar orang yang ditolong tidak berutang padanya. Frieren lalu menambahkan kalau karena itu jugalah dirinya selalu meminta imbalan. Namun wajah Frieren tidak bisa berbohong kalau tujuannya sebenarnya adalah demi kitab sihir. Sementara itu, di tempat lainnya diperlihatkan Denken bertemu dengan Lernen dan Edel. Edel diperkenalkan sebagai penyihir kelas 2 yang mahir sihir jiwa. Edel ditugaskan untuk memeriksa area di sana. Edel lalu mentransfer ingatannya tentang inspeksi Golden Land. Lernen memberitahukan Denken kalau tugasnya adalah mempertahankan El Dorado dan menghilangkan penghalang di sana, dan Lernen memperingatkan Denken untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Edel menyarankan Denken untuk melupakan rencana mengunjungi makam istrinya.
Saat Lernen dan Edel berjalan pergi, Edel menyadari bahwa Denkin tidak ingin menyerah dan menganggap dia akan mati. Sementara Lernen menyesalkan ketidakmampuannya memenuhi permintaan Serie. Lernen juga menyamakan tindakan Denkin dengan pahlawan dalam dongeng karena melawan Mahtzig of Destruction yang paling kuat untuk menyelamatkan kampung halamannya. Sedikit catatan tambahan kalau Eldorado adalah tempat makam istri Denkin dan kota itu telah diubah menjadi iblis oleh Mah, salah satu dari cucu Seg dari Raja Iblis. Episode 78 dengan judul Danau Koridor. Kelompok Frieren terjebak di kota pelabuhan di tepi Danau Koridor. Setelah seminggu menunggu hujan berhenti, Frieren meminta seorang tukang perahu untuk membawa mereka menyeberangi danau di tengah cuaca badai dan langsung ditolak orang tersebut. Frieren, Fern, dan Stark membahas sebentar rute alternatif untuk menyeberangi danau, tapi angin kencang, ukuran danau dan pegunungan di sekitarnya membuat mustahil untuk terbang di atasnya ataupun memutar arah. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu badai berakhir selama beberapa bulan. Mereka lalu bersantai di sana dan Frieren bersyukur karena kota itu adalah kota yang besar. Beberapa bulan kemudian, setelah hujan badai berhenti, kapal sudah bisa menyeberang, mereka lalu mendatangi tukang perahu yang sama, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos perjalanan, dikarenakan Frieren telah menghabiskan dana timnya untuk membeli kitab sihir. Tukang perahu tersebut menawarkan permintaan untuk membantunya menemukan memoir Himmel yang hilang sebagai pengganti pembayaran. Memoir ini adalah catatan perjalanan Himmel dan dikabarkan telah ditinggalkan di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni yang memiliki sihir penghalang. Si tukang perahu lalu menjabarkan bagaimana ia dan penduduk kota mengagumi sang pahlawan Himmel yang dikatakan telah menyelamatkan desa itu. Frieren mengingat kalau Himmel pernah sangat sedih karena kehilangan buku harian dan Frieren terkejut catatan itu ada di sana. Frieren menerima permintaan itu. Di atas kapal, Stark merasa danau itu terasa seperti lautan dengan banyaknya armada angkatan laut yang lewat. Tukang perahu menjelaskan bahwa saat itu adalah musim puncak untuk pengangkutan barang dan orang. Dan ada rumor yang beredar bahwa ada kota di utara yang seluruhnya terbuat dari emas. Orang-orang banyak yang ke sana, tetapi tidak pernah ada kabar orang yang sampai di sana. Dari sini, plot penghubung antara Denkin, Tim Frieren, dan Seven Sage terhubung. Kembali ke cerita, mereka akhirnya tiba di pulau itu dan terlihat sebuah penghalang yang dianggap Fern cukup kuat. Namun Frieren menilai penghalang itu sudah cukup tua dan dengan mudah menghancurkannya. Mereka lalu masuk dan menemukan patung Himmel di sana. Di bawahnya terdapat buku harian Himmel. Sembari membaca sedikit, Frieren tersenyum dan memastikan kalau itu adalah tulisan Himmel. Setelah itu ia menyerahkan buku harian itu ke tukang perahu sebagai imbalan, tetapi tukang perahu itu menolak mengambilnya dan mengatakan bahwa Frieren harus menyimpannya, karena jelas dari ekspresinya bahwa jurnal itu sangat berharga baginya, dan tukang perahu menganggap bahwa buku-buku lainnya dapat menutupi biaya perjalanan. Dalam perjalanan pulang, feri tersebut diserang oleh Kraken, yang mungkin dikalahkan oleh Frieren. Chapter 79. Sekarang party Frieren berada di lembah Thor, di mana di sana mereka sedang berdiri di lembah terdalam benua, yang kedalamannya diperkirakan 3 km, atau setara dengan dataran tinggi utara. Fern dan Stark bingung bagaimana cara menyeberang karena angin yang kencang membuat sihir tidak bisa dipakai. Frieren lalu menjelaskan kalau mereka harus memutar, dan mereka akan menghabiskan 2 minggu untuk itu. Namun saat berjalan, mereka ternyata menemukan sebuah jembatan dan seorang dwarf. Frieren dan dwarf itu ternyata saling kenal. Frieren mengenalkan kalau dia Gehen, dwarf yang mengerjakan jembatan itu selama 200 tahun. Frieren memuji dan kagum terhadap jembatan itu dan menganggapnya bisa menjadi rute transportasi. Namun Frieren heran karena tidak pernah mendengar rumor tentang jembatan itu telah selesai. Dwarf itu lalu mengatakan kalau masih ada beberapa masalah. Ia lalu memperlihatkan kelompok burung yang selalu datang dan membuat angin yang besar jika ada yang menyeberang. Lalu Gehen meminta Frieren melakukan sesuatu untuk jembatan yang telah dibangunnya selama 200 tahun itu. Gehen yang sudah tahu Frieren dan menawarkan sihir untuk membuat kue penekup, serta akan membuatkan sarapan untuk Frieren besok pagi. Dalam perjalanan ke sarang burung, Stark bertanya kepada Frieren mengapa Gehen memutuskan untuk membangun jembatan melintasi lembah. Frieren menjelaskan bahwa desa Gehen telah dihancurkan oleh serangan iblis, dan karena kem pasukan berada di seberang lembah, Gehen membangun jembatan ini agar desanya bisa bertahan. Frieren lalu mengingat kilas balik di mana Gehen terlihat telah kehabisan dana untuk menyelesaikan jembatan. Tetapi Himmel memberinya uang. Gehen merasa sulit untuk menerima uang itu, karena Himmel akan mati jauh sebelum jembatan selesai. Tetapi Himmel memberitahu Gehen bahwa Frieren akan menerima hadiah itu sebagai gantinya. Kilas balik berakhir, dan terlihat kelompok Frieren memusnahkan sarang burung, dan setelahnya menerima grimoire dari Gehen.
Ketika Frieren bertanya apa rencana Gehen sekarang setelah jembatannya selesai, Gen menjawab dengan mengatakan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai di desanya. Frieren terkejut dan Gehen menjelaskan bahwa 2 abad sudah lebih dari cukup untuk membangun desa baru. Chapter 80. Dengan judul Kristal Salju Putih. Frieren, Fern, dan Stark berada di padang salju Schmal di dataran tinggi utara. Frieren menyadari bahwa mereka kekurangan dana untuk bepergian, dan Fern merasa kalau mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari seminggu hanya dengan uangnya yang sekarang. Ia juga mengatakan bahwa kekurangan dana mereka disebabkan oleh Frieren yang boros. Setelah menyadari sesuatu, Frieren mengambil jalan memutar untuk mencoba mendapatkan uang. Ketiganya berjalan ke perkemahan petualang yang dibangun oleh mereka yang berkumpul untuk mencari kristal salju suci yang berharga. Kristal salju suci ini adalah mineral yang terbentuk di padang salju di wilayah tersebut dan digunakan sebagai bahan baku ramuan ajaib. Ini adalah mineral berharga yang hanya dapat ditambang di wilayah ini. Saat itu, Stark menyarankan untuk menambang mineral tersebut untuk mendapatkan uang, tetapi Frieren menolaknya dan mengatakan bahwa kristal salju itu sangat langka dan sulit didapatkan. Karena itulah harganya mahal, dan Stark bertanya bagaimana mereka akan menghasilkan uang. Frieren menyarankan untuk mengunjungi pasar, tempat para petualang berdagang dan bertukar. Frieren menganggap mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang bagus di sana. Begitu mereka sampai, Stark menemukan bahwa pasar itu tidak berbeda dari pasar pada umumnya, dan Frieren menyuruhnya untuk melihat harga-harganya. Fern menuju ke sebuah kios dan membacakan harga-harganya, misalnya sepotong roti seharga 1 koin perak. Ia berkomentar bahwa harga-harga di sini setidaknya 10 kali lebih tinggi dari harga rata-rata. Saat ketiganya meninggalkan toko itu, Frieren menjelaskan kalau harganya begitu tinggi, karena mereka menjual ke petualang yang makmur dari penambangan kristal salju suci, dan dengan demikian, harganya lebih tinggi daripada harga-harga di tempat lain. Ia melanjutkan dengan menjelaskan mengapa kristal salju suci berharga sejak awal. Yang pertama adalah kelangkaannya, dan yang kedua adalah karena monster sering berkeliaran di tempat mineral-mineral itu ditemukan. Fern menyadari apa yang Frieren coba katakan, bahwa harga yang lebih tinggi juga berarti hadiah yang lebih besar untuk misi penaklukan monster. Frieren memuji Fern. Ketiganya lalu bertemu seseorang dan menerima sebuah misi membasmi monster yang bersarang di nadi kristal salju yang hanya diketahui oleh penduduk asli dan setelah selesai, mereka juga diminta untuk membuat penghalang anti-personel guna mencegah orang masuk tanpa izin. Frieren menerima misi tersebut dan berangkat untuk menyelesaikan tugas mereka. Fern mengatakan bahwa mendirikan penghalang anti-personel adalah permintaan yang aneh, dan Frieren memberinya penjelasan. Penghalang itu ada untuk mencegah pencurian, dan itu sudah biasa, karena pertambangan membutuhkan waktu dan biaya yang besar, jadi mereka berusaha untuk tersitem. Mereka melewati padang salju dan badai salju sebelum mencapai tujuan mereka. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan monster besar mirip serigala. Frieren memerintahkan kelompok itu untuk tidak menurunkan penjagaan mereka, karena permintaan penaklukan berarti para petualang di camp tidak akan mampu melawannya, yang mana monster ini cukup kuat dan mereka mulai bertarung. Setelah monster itu kalah, malam pun tiba dan mereka berkemah di sana untuk bermalam. Keesokan paginya, Fern membangunkan Frieren, tetapi Frieren meminta tambahan waktu tidur selama 5 jam, yang ditolak Fern dengan alasan Frieren akan mati kedinginan. Fern memohon Frieren untuk melihat keluar, di mana Stark sudah bangun dan terpesona. Nadi kristal salju suci bersinar indah di bawah sinar matahari pagi. Saat melihatnya, Frieren mengingat petualangannya bersama kelompok pahlawan, di mana saat itu Himmel, Eisen, Heiter, dan Frieren juga mengagumi nadi kristal salju. Frieren mengingat sang pahlawan Himmel yang berkata kalau hal-hal semacam ini membuat mengalahkan Raja Iblis menjadi lebih berharga. Ia ingin mengalahkan Raja Iblis, sehingga era perdamaian akan dimulai, di mana setiap orang dapat mengagumi tontonan yang sedang mereka lihat saat ini. Frieren berkata bahwa mustahil bagi semua orang untuk melihatnya, tetapi sebuah era telah tiba, di mana banyak orang dapat melihat ini. Dia juga menyesalkan pernyataan bahwa nadi kristal es itu akan deneks. Pemberi misi menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada mereka, dan berkata kalau akhirnya dia bisa melindungi pemandangan itu. Frieren menjelaskan dan mengira bahwa penghalang itu dimaksudkan untuk pertambangan. Petualang itu menjelaskan bahwa ia lahir di wilayah ini dan pemandangan yang begitu indah ini yang mendorongnya untuk menjadi seorang petualang. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena dapat membantunya melindungi lanskap kampung halamannya. Sebelum ketiganya pergi, Frieren membeli benda ajaib meskipun harganya mahal, yang membuat Fern kecewa. Peri itu mencoba membela diri dengan menyatakan betapa berharganya benda itu. Dan Stark berkomentar bahwa mereka akan kembali mengalami masalah dengan biaya perjalanan.